Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek aplikasi basis data dengan studi kasus koperasi simpan pinjam. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dengan NIM 92430. Perkenalkan, nama saya Saidi Naman Jafar dengan NIM 19220616. Langsung saja masuk ke pembahasan. Di sini ada daftar isi. Daftar isinya ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan, bab 2 pembahasan, pengertian sistem basis data, IRD, LRS, bab 3 penutup, kesimpulan, dan kritik saran. Masuk ke bab 1 pendahuluan, latar belakang. Di zaman yang semakin canggih dan modern ini, penerapan teknologi informasi telah menyebar hampir semua bidang. Dapat dikatakan bahwa saat ini adalah era digitalisasi. Ya, itu masa atau zaman di mana hampir seluruh bidang dalam tatanan kehidupan sudah dibantu dengan teknologi digital. Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau DBMS. Prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip. Tujuan utamanya itu untuk kemudahan dan kecepatan data pengambilan atau arsip. DBMS adalah software yang menangani semua akses ke basis data. Contohnya itu ada Microsoft Access, MySQL, MariaDB, Oracle, dan lain-lain. MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirim datanya dengan sangat cepat, multi-user, serta menggunakan perintah standar SQL atau struktur query language. Selain mudah digunakan, pengguna dapat mengelola data dengan lebih efektif karena menggunakan script atau bahasa tertentu, dan secara otomatis akan menjadi perintah ke dalam sistem. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang fokus pada kegiatan simpan pinjam uang kepada anggota koperasi. Kegiatan simpan pinjam ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan modal bagi anggota koperasi yang membutuhkan. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin zaman yang modern, kini koperasi simpan pinjam sudah dalam bentuk sistem basis data. Masuk ke bab 1, tujuan. Tujuan membuat makalah ini adalah: 1. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aplikasi basis data. 2. Mahasiswa dapat memahami dan mampu membuat program SQL. 3. Dapat memahami materi-materi yang telah dibahas di setiap pertemuan. 4. Dapat memahami pengertian aplikasi basis data. 5. Mahasiswa dapat memahami dan mampu merancang IRD dan LRS sistem basis data. Langsung saja masuk ke dalam bab 2 pembahasan. Di sini ada pengertian sistem basis data. Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data. Prinsip utamanya adalah pengaturan data atau arsip. Tujuan utamanya untuk kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. DBMS sendiri merupakan software yang menangani semua akses ke basis data. Contohnya adalah Microsoft Access, MySQL, MariaDB, Oracle, dan lain-lain. Termasuk ke IRD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau bisa disebut IRD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas, dapat dilakukan dengan menggunakan suatu pemodelan basis data. Model Entity Relationship dirancang untuk menggambarkan persepsi dan pemakaian yang berisi objek-objek disebut entity dan hubungan antara entity-entity yang disebut relationship. Nah, di sini ada entitas. Entitas merupakan sesuatu yang dapat diidentifikasi dari suatu sistem database yang berupa objek, orang, tempat kejadian, atau konsep yang informasi akan disimpan dalam database. Berikut ini adalah entitas dari koperasi simpan pinjam. Ada nasabah, pinjaman, simpanan tabungan, simpanan pokok, dan penarikan. Berikut ada atribut. Atribut adalah suatu nama untuk kolom yang terdapat pada sebuah relasi. Atribut juga sering disebut sebagai kolom atau field dan digambarkan dalam bentuk elips. Berikut adalah atribut yang berada di koperasi simpanan pinjaman. Di sini ada tabel nasabah dengan fieldnya no KTP, nama nasabah, tahun daftar, no telepon, dan alamat. Di sini di tabel kedua ada tabel pinjaman, fieldnya ada nama KTP, nama nasabah, tanggal pinjaman, jumlah pinjaman, lama pinjaman. Di tabel ketiga di sini adalah simpanan tabungan, ada kode transaksi, no KTP, tanggal simpanan tabungan, jumlah simpanan tabungan.
Di tabel keempat adalah simpanan pokok. Di sini juga ada kode transaksi, no KTP, tanggal simpanan pokok, jumlah simpanan pokok. Dan yang kelima adalah tabel penarikan. Di sini juga ada kode transaksi, tanggal penarikan, jumlah penarikan, no KTP. Selanjutnya ada relasi atau hubungan. Jadi relasi itu menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas dan berbentuk bilas ketupat. Pada koperasi sifat tujuan ini menggunakan relasi memiliki, mempunyai, serta dikelola. Nah, di bawah ini ada diagram dari IRP pada proses koperasi simpan pinjam. Di sini ada tabel nasabah dengan di dalamnya KTP, nama nasabah, nomor telepon, alamat. Nasabah ini memiliki simpanan tabungan serta simpanan pokok serta penarikan, dan saldo pinjaman ini dikelola oleh tabel-tabel di Logika record struktur atau LRS. Logika record struktur merupakan hasil dari transformasi dalam tahapan kardinalitas dari IRD ke LRS dan menghasilkan atribut-atribut yang saling berelasi. LRS digunakan untuk menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan frog in key. Selain itu, logika record struktur dibentuk dengan nomor tipe record yang digambarkan oleh kotak persegi panjang. Dan ini adalah contoh dari ya, LRS simpanan pinjaman atau operasi simpan pinjam yang kami buat. Di sini ada tabel nasabah dengan fieldnya tadi no KTP, nama nasabah, tahun daftar, no telepon, alamat. Terus di sini ada simpanan tabungan, di fieldnya ada kode transaksi, nomor KTP, tanggal simpanan tabungan, jumlah simpanan tabungan. Terus ada juga namanya tabel simpanan pokok. Di sini ada fieldnya juga, ada kode TR, no KTP, tanggal SP, jumlah SP. Di sini ada tabel penarikan juga, ada kode TR, tanggal transaksi, jumlah penarikan. Nah, di sini ada juga tabel pinjaman. Nah, pinjaman ini nasabah ini pasti akan mempunyai pinjaman di koperasi simpan pinjam dan akan dikelola di bagian tiga tabel ini atau simpanan tabungan, simpanan pokok, penarikan. Jadi pinjaman ini akan dikelola dengan tiga tabel ini. Nah, pinjaman ini mempunyai field no KTP, nama nasabah, tanggal pinjaman, jumlah pinjaman, nama pinjaman. Oke, kita masuk ke dalam penutup. Jadi berdasarkan hasil dari pembuatan LRS dan IRD serta program SQL pada sebuah sistem koperasi pinjam yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa di zaman yang sudah modern ini, tenaga kerja manual manusia sedikit tergantikan oleh sistem komputer. Dengan menggunakan sistem tersebut, pengelolaan data dapat dilakukan dengan cepat dan cukup meringankan sistem kerja yang masih dikerjakan secara manual. Kebutuhan seperti pengolahan data akan lebih efektif dan efisien dengan menggunakan sebuah program. Mahasiswa dapat memahami dan merancang struktur dasar database dengan penggunaan entity relationship diagram dan logika record struktur. Pembuatan program lanjutan SQL kami menggunakan command prompt atau CMD. Langsung masuk ke kritik dan saran. Untuk melengkapi makalah ini, kami akan menyiapkan beberapa saran yang mungkin bisa membantu mengisi kekurangan-kekurangan yang ada. Antara lain sebagai berikut. 1. Mahasiswa bisa menguasai dan memahami terlebih dahulu tentang penggunaan SQL. 2. Pembuatan program dan makalah membutuhkan tenaga dan waktu. Maka dari itu kami menyarankan untuk setiap anggota bekerja guna mempercepat serta mempermudah proses pembuatan proyek. 3. Kritik serta saran yang membangun diharapkan dapat membuat makalah ini menjadi lebih baik serta bermanfaat bagi kami dan pembaca. Dan
Setelah dari sini ada beberapa contoh kita codingan di command prompt yang sudah kita siapkan. Nah, di sini ada spesifikasi filenya. Nah, di sini adalah tabel nasabah. Ini adalah insertnya, no KTP, ini fieldnya, nama nasabah, tanggal daftar, nomor telepon, alamat, ini adalah fieldnya, dan ini isi-isi fieldnya semuanya. Nah, ini adalah tabelnya dengan ukuran field-fieldnya. Nah, no KTP ini adalah dengan tipenya itu adalah char dengan size 10, keterangannya primary key, nama nasabah ini fieldnya varchar, size 30, tahun daftar, year, size-nya 4, nomor telepon, char, size-nya 13, alamat varchar, size-nya 50. Nah, ini simpanan tabungan. Di simpanan tabungan ini, fieldnya itu adalah kode CR, no KTP, tanggal ST, jumlah ST. Dan sini kode TR itu tipe datanya char dengan size 4, no KTP-nya itu char dengan size 10, tanggal ST, date, dan jumlah ST dengan tipe data integer, size-nya 10. Dan di sini juga ada tabel simpanan pokok. Nah, simpanan pokok ini fieldnya tadi kode transaksi, no KTP, tanggal SP, jumlah SP. Nah, ini adalah isi dari field-fieldnya atau insertnya yang kita sudah siapkan untuk membuat sebuah codingan di CMD nanti. Nah, ini adalah fieldnya dengan tipe char 4, kode CR-nya, no KTP char 10, tanggal SP tipenya date, terus field jumlah SP integer, size-nya 10. Nah, Oke, uh, di sini selanjutnya ada pembuatan data di SQL melalui command prompt. Di sini pertama-tama kita masuk ke dalam MSQL melalui command prompt, kemudian membuat sebuah database dengan nama koperasi simpan pinjam dan mengaktifkan database tersebut. di sini juga terus habis setelah membuat dan mengaktifkan database dengan nama koperasi simpan pinjam, di sini juga kita langsung membuat table-table yang tadi yang ada di penjelasan tadi yang ada 5 ya. Di situ ada create table nasabah, create table simpanan tabungan, create table simpanan pokok, create table penarikan, dan create table pinjaman. Tadi sudah dijelaskan juga di sini sama seperti yang tadi. Ini adalah fieldnya, ini tipenya, dan ini keterangannya. Fieldnya ini no KTP char 10, ses char size 10. Nama nasabah, tipenya varchar, size 30. Dan seterusnya. Nah, ini adalah simpanan-simpanan tabungan. Dan ini tabel-tabelnya di sini kita membuat ada 5. Tampilkan struktur yang telah dibuat. Nah, ini kita juga sudah menampilkan strukturnya. Nah, di sini adalah struktur tabel-tabelnya yang tadi yang sudah sama juga yang ada di slide yang sebelumnya. Ada field-fieldnya, ada tipe-tipenya, ada keterangan null, key, full, dan extra. Di sini juga ada tabelnya itu ada 5 juga. Ada 5 tabel yang sudah kita buat. Lanjut. Lanjut di sini ada insert untuk masukin ke tabelnya dan di bawahnya itu ada hasil dari tabel yang sudah dimasukkan data-datanya. Ada 5 tabel seperti sebelum-sebelumnya. Ini adalah contoh codingan dari untuk mengisi table-table yang tadi seperti di contoh yang ada nama-namanya. Nah, ini dengan cara menginsert info nasabah. Ini kita masukkan, kita sesuai dengan field-fieldnya dimasukkan.
nama-namanya, nomor KTP-nya, tahun daftar, dan field-field yang mau diisi. Di sini juga ada 5 tabel juga. Setelah itu lanjut, ini masih di tadi ya, share Ginto atau insert untuk mengisi tabel. Kemudian di sini ada menampilkan pengurutan data berdasarkan nomor KTP secara ascending pada tabel simpanan tabungan. Jadi di sini kita hanya mengurutkan data berdasarkan nomor KTP dan hanya pada tabel SIM tabungan saja. Jadi yang terlihat hanya 2 slide dari tabel itu. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah contoh untuk menghapus kolom atau kolom pada tabel pinjaman. Nah, di sini kita mau menghapus kolom yang bunga ya. Tadi kan sudah, tadi pas di awal itu ada namanya kolom bunga, drop kolom bunga. Nah, sebelumnya di sini tuh ada kolom bunga ya. Nah, kemudian tampilkan kembali isi record pada tabel pinjaman. Nah, ini udah ditampilkan kembali. Jadi kita tadi seharusnya ada apa namanya dash lagi sebelum dihapus kolom bunganya. Nah, di sini seharusnya ada kolom bunganya, terus kita perintah untuk drop kolom bunga. Di sini sudah terdrop ya kolom bunganya dan ditampilkan dash pinjaman yang sudah ke drop drop apa drop field bunganya. Nah, buat alias dengan nama Lalu total penarikan untuk mencari nilai jumlah jumlah penarikan. Nah, di sini kita menggunakan select sum, jumlah penarikan, as total penarikan, from penarikan. Nah, di sini adalah total dari penarikan yang ada di tabel ya. Di tabel penarikan itu ditotalkan di sini. Dan total itu adalah 400, 25.000. 425.000 ya. Nah, ini tampilkan isi record dengan jumlah di atas 3 juta ya. Nah, ini dengan perintahnya select bintang from pinjaman, where jumlah pinjaman lebih besar. Ini lebih besar kan ya? Lebih besar dari 3 juta. Iya, lebih besar dari 3 juta. Nah, ini yang tadi di tabel pinjaman, kalau perintahnya ini adalah lebih besar dari 3 jutanya yang muncul. Ini yang muncul. Jadi, Maka yang muncul akan lebih dari 3 juta, di atas 3 juta. ya betul. Ya. Nah, ini adalah tampilkan hanya field no KTP. Data diambil dari tabel nasabah, nama nasabah, data diambil dari tabel nasabah, jumlah ST, data diambil dari tabel simpanan tabungan, jumlah SP, data diambil dari tabel simpanan pokok, jumlah penarikan, data diambil dari tabel penarikan, serta buat alias dengan nama saldo simpanan didapat dari jumlah ST ditambah jumlah SP kurang jumlah penarikan, guna relasi inner join untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini codingannya. Nah, ini codingannya. Select non nasabah, titik no KTP, nama nasabah, sampai mana tabungan. Dan ini hasil dari yang tadi kita perintahkan ini. Ini adalah hasilnya, fieldnya nah, dengan no KTP dan nama nasabah yang lelang. Jumlah simpanan tabungan itu adalah 30 3.560.000. Jumlah SP-nya itu adalah 200. Jumlah penarikannya adalah 125.000 dan saldo simpanannya itu adalah 3.635.000. Oke, di sini bab penutup. Oke, sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.